فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa nifidina azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada pertemuan yang terakhir di sini kita bahas tentang perkataan Al-Imam At-Tahawi terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, annahu khaliqun bila hajah, razikun bila mu'nah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencipta tanpa adanya kebutuhan. Jadi Allah ciptakan kita bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Bukan karena ada yang dibutuhkan oleh Allah dari kita, tidak. Allah menciptakan kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Tujuan Allah menciptakan kita dan juga jin adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah membutuhkan sesuatu dari kita. Allah sama sekali tidak butuh apapun dari kita. Nah, kemudian yang berikutnya Allah katakan atau beliau mengatakan razikun bila mu'nah. Allah itu memberi rezeki tanpa adanya rasa berat dan rasa susah sedikit pun. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis qudsi, seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya berkumpul di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta apa yang dia mau dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua permintaan mereka dikabulkan saat itu juga, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberi tanpa adanya rasa berat sedikit pun. Ya, tidak merasa dibebani dengan pemberian rezekinya sedikit pun. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah, berkata Imam At-Tahawi masih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemberi rezeki. Sebelumnya lagi apa? Hayyun, Qayyum. Iya. Masih ingat Den maknanya Qayyum, Den? Kan sering dibaca ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum maknanya, Den. Sering dibaca-baca ini, bahkan sebagian ulama menganggap Al-Hayyul Qayyum ini ismullah Al-A'zam, nama Allah yang terbesar, yang kalau orang berdoa dengan nama itu maka akan dikabulkan doanya. Iya. Ingat Bang Denny maknanya Al-Qayyum, Bang Denny? Enggak ingat. Soal yang berdiri sendiri dan memberdirikan orang lain. Dari kata-kata qoma yaqumu, berdiri. Jadi dia tegak sendiri, enggak butuh siapanya? Makhluknya untuk bisa berdiri. Berdiri sendiri dia bisa, mandiri,
absolut. Kemandiriannya sempurna. Sama sekali tidak ada kebutuhannya sedikit pun untuk sekedar bisa berdiri. Allah bisa sendiri. Dan dia juga yang memberdirikan siapa ini? Makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya satu pun tidak ada yang bisa berdiri tanpa dia. Ya, nggak dihidupkan oleh Allah, nggak dikasih rezeki oleh Allah, nggak dikasih nyawa oleh Allah, nggak ada yang bisa berdiri satupun. Nah, itu artinya qayyum, berdiri sendiri dan memberdirikan siapa? Orang lain, makhluknya semuanya dia yang memberdirikan. Sekarang kita masuk bagian yang berikutnya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, mumitun bila makhafah. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan tanpa adanya sedikit pun rasa takut. Jadi yang menghidupkan ya Allah, yang mencipta ya Allah, yang mematikan juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada anggapan ada yang selain Allah yang bisa mematikan. Ya. Seperti anggapannya raja yang ada di zaman Ibrahim. Yang kata-katanya namanya Namrud. Nah, ketika ditantang oleh Allah oleh Nabi Ibrahim untuk menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dusta. Sebenarnya menghidupkan maksudnya membiarkan apa? Hidup, nggak dimatikan. Kemudian mematikan, dia bilang dia yang membunuhnya. Nah, sehingga keyakinan Ahlussunnah bahwasanya yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, ay yumitul ahya idza kamulat ajaluhum. Dia akan mematikan semua yang hidup jika telah sempurna ajalnya, batas waktunya. Semua yang telah sempurna ajalnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La li annahu khaifun minhum. Bukan karena dia takut dari mereka. Kalau manusia membunuh orang lain karena apa? Takut. Takut dia memudaratkan kita, takut dia mencelakai kita, makanya dibunuh. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya mematikan makhluknya bukan karena dia apa? Takut. Makanya tadi kata Imam Tahawi, Allah itu mematikan tanpa adanya rasa takut karena memang sudah waktunya apa ini? Mati. Nggak ada yang dikhawatirkan oleh Allah dari siapa ini? Dari makhluknya. Sehebat apapun, sekuat apapun makhluknya, Allah nggak takut. Nggak perlu Allah matikan dengan cara apa ini? Mematikannya. Paham ya? Nggak perlu Allah singkirkan dia dengan cara dimatikan karena takut apanya? Ancamannya. Terus sedangkan Fir'aun saja. Nah, hanya gara-gara mimpi bahwasannya kerajaannya akan ditumbangkan oleh seorang apa ini? Anak laki-laki dari Bani Israel. Itu saja semua anak laki-laki dia apa ini? Dia bunuh. Kenapa? Ada rasa takut. Dia bunuh semuanya anak laki-laki. Bayi laki-laki dibunuh. Kenapa? Sesuai prediksi nanti laki-laki itu, bayi laki-laki itu yang akan menjatuhkan apanya? Kekuasaan. Makanya dia bunuhi laki-laki. Itu manusia. Menghilangkan nyawa orang lain karena ada rasa apa ini? Takut, karena terancam. Merasa dapat ancaman dari sesuatu itu. Makanya dibunuh. Allah enggak kayak gitu. Allah mematikan kita karena memang sudah waktunya kita apa? Mati. Bukan karena Allah takut sama kita. Paham ya makna ucapan Imam Tahawi? Gitu. Allah mematikan bukan karena rasa takut. Gitu. Walakin zalika li hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itu karena adanya hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmahnya? Li'annal hayata fid dunya laha nihayah. Karena memang kehidupan di dunia ada apanya? Batas waktunya. Karena Allah memang punya desain ada kehidupan kedua sehingga kehidupan dunia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang merencanakan akan ada kehidupan kedua, kehidupan yang hakiki. Makanya di dunia dia baik dibatasi. Makanya ada yang namanya kematian. Itu hikmahnya. Karena memang Allah tidak ingin menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya apa ini? Tempat hidupnya kita. Allah mau ada kehidupan kedua. Makanya di dunia cuman sementara. Itulah makanya ada kematian ini. Gitu. Wa amal akhirah. Adapun akhirat. Falaisa lil hayati fiha nihayah. Sementara akhirat tidak ada pada kehidupan di sana nihayah, nggak ada batas akhirnya, selama-lamanya. Nggak ada lagi kematian di sana. Justru yang ada di sana kematian yang disembelih.
Ketika yang di surga sudah masuk, yang di neraka sudah masuk, nggak ada lagi pindah-pindah tempat, yang di neraka nggak ada lagi yang akan dipindahkan, maka dipanggil semuanya, suruh ngelihat. Tahukah kalian apa ini? Dalam bentuk kibas, domba. Mereka tahu itu maut, kematian. Yang diperumpamakan oleh diwujudkan dalam bentuk apa ini? Domba. Ya ahlal jannah khuludun, wala maut, kata Allah. Wahai penghuni surga, kekallah. Nggak ada lagi yang namanya apa? Kematian. Ya ahlan nar khuludun, wala maut. Wahai penghuni neraka, kekal kalian. Nggak ada lagi yang namanya apa ini? Kematian. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka apa ini? Kematian. Kematiannya udah nggak ada. Nah, ini kata para ulama menunjukkan kematian itu syai'un wujudi. Sesuatu yang ada. Jadi kematian itu bukan ungkapan dari tidak adanya kehidupan. Bukan. Memang ada yang namanya apa? Kematian. Ini buktinya di akhirat diwujudkan oleh Allah dalam bentuk apa ini? Domba. Dalam bentuk kibas. Makanya Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta. Allah ciptakan apa? Kematian. Jadi kematian itu bukan karena tidak adanya kehidupan. Makanya jadi apa? Mati. Memang Allah menciptakan apa ini? Kematian. Dua-duanya Allah ciptakan. Khalaqal mauta wal hayata. Dua-duanya Allah yang menciptakan. Jadi ada kematian, jadi ada yang namanya kehidupan. Gitu. Sementara kehidupan akhirat tidak ada batas akhirnya. Fa imatatuhum laisa khaufan minhum. Sehingga pematian makhluk itu bukan karena takutnya Allah kepada mereka. Auliyastariha minhum, atau supaya dia tenang dari mereka, nggak lagi ngurus siapanya, hidupnya, nggak perlu lagi ngasih rezeki, nggak perlu lagi ngatur-ngatur keadaannya, udahlah matikan saja supaya berkurang apa ini jumlah yang diurusi. Enggak juga, karena sudah disebutkan sebelumnya Allah ngasih rezeki sama sekali nggak ada apanya, nggak ada beratnya sama sekali. Berapa orang manusia ini sekarang? 1 M lebih, nah, 7 M, semuanya yang ngasih rezeki satu. Sama kayak Allah ngasih rezeki satu orang saja, bagi Allah nggak ada susahnya. Jadi bukan karena takut, bukan supaya Allah itu tenang dari mereka, nggak perlu lagi ngurusi hambanya, bukan. Kalau kita kan nih ya, kita pecat anggota, kenapa? Sudah kebanyakan banget sekali gajinya, udahlah supaya tenang dari dia, nggak perlu mikirkan lagi urusan dia. Kalau kita iya manusia, nah bikin susah aja ini anggota, udahlah nggak usah lagi kerja sama aku. Bisa? Manusia bisa. Malas ngurusi, capek. Allah nggak ada sama sekali alasan-alasan yang seperti itu. Walau kanu yakfuruna bihi fa innahu la yatadarraru bi kufrihim. Bahkan seandainya semua mereka itu kufur sekalipun, niscaya Allah tidak termudorotkan sedikit pun dengan kekufuran semua makhluknya. Mau semuanya hatinya itu kayak apa kemarin? Fir'aun sekalipun, kayak iblis sekalipun. Iya. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya kalian semuanya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jinnya dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berada di atas hati yang paling jahat di antara kalian semuanya. Anggaplah iblis sudah. Semua hatinya sama kayak gitu. Bukan bertingkat-tingkat, enggak. Ada yang jeleknya parah, ada yang biasa saja, enggak. Semuanya hatinya kayak siapa ini? Iblis. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Sama sekali itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya juga sama. Mau hatinya kita kayak Nabi Muhammad sekalipun bagusnya, semuanya taatnya kayak Nabi Muhammad pun, kekuasaan Allah juga enggak apa ini? Enggak nambah. Enggak pengaruhnya bagi Allah sedikit pun. Mau kita beriman, mau kita kufur, enggak ada pengaruhnya. Enggak ngefek sama sekali bagi Allah. Sekali lagi ini untuk menegaskan apa ini? Kemandiriannya siapa ini? Allah. Sama sekali Allah tidak terpengaruh mau apa dan bagaimanapun siapanya? Makhluknya. Kita baik ya untuk kita, kita jelek juga untuk diri kita sendiri. Nah, seandainya mereka semuanya kufur kepada Allah, maka niscaya Allah tidak termudorotkan sedikit pun dengan kekufuran mereka. Wa innama yadurruna anfusahum, mereka hanya memudorotkan siapa? Diri mereka sendiri. Kalau kufur ya kembali untuk diri sendiri juga. Walakinnahu huwa yafrahu bitaubatihim. Tapi Allah itu memang senang dengan taubatnya siapa? Hamba. Nah, terus kenapa dibiarkan Allah mereka kufur? Kenapa dibiarkan Allah mereka bikin maksiat? Kan kekuasaannya dia ini, langit dan bumi. Kok diizinkan oleh Allah mereka bikin apa ini? Maksiat. Kenapa? Karena Allah senang dengan adanya taubat.
Kalau nggak ada maksiat, nggak ada yang namanya apa? Para pentobat. Sementara Allah itu senang kalau hambanya bertobat. Jadi jangan dikira nggak ada hikmahnya. Kemaksiatan yang ada sekarang itu memang terjadi dengan dikehendaki oleh Allah. Kalau nggak ada akan terjadi itu. Semuanya akan taat. Apa hikmahnya? Supaya ada yang namanya taubat. Karena Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Bahkan lebih senang daripada kita. Iya, disegambarkan oleh Rasul. Ketika kehilangan semua perbekalannya di untanya di padang pasir yang nggak ada penghuninya. Kemudian putus asa, tinggal nunggu mati di bawah pohon. Tiba-tiba bangun. Kemudian apa ini? Datang bekalnya. Saking senangnya dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hambaku, aku apa? Aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru, salah ngomong karena saking apanya? Senangnya. Allah lebih senang daripada hamba tadi ketemu lagi dengan apanya? Perbekalannya tadi. Nah, li'annahu yuhibbu wa yuridu lahumul khair. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menginginkan untuk mereka kebaikan. Fa huwa yafrah bi taubatihim. Dia senang dengan taubatnya para hamba. Wa huwa laisa fi hajatin ilaihim. Tapi dia sama sekali tidak butuh kepada mereka. Bukan berarti dia senang dengan taubatnya, berarti Allah butuh taubatnya hamba. Enggak. Dia senang karena itu kebaikan untuk siapa? Hamba itu. Allah nggak dapat manfaat dari taubatnya, ada dapat manfaat Allah? Nggak ada juga. Jadi Allah senang bukan karena Allah butuh sama apanya? Taubatnya, bukan. Kalau kita senang sama sesuatu karena apa? Butuh. Makanan suka ini, kenapa? Cocok sama apanya? Lidahnya. Kalau manusia, kamu pilih itu istrimu, kamu senangi karena kamu apa? Butuh yang kayak gitu istrimu. Betul ya? Iya. Kamu pilih yang kayak gitu karena kamu butuh. Allah enggak. Allah menyenangi sesuatu bukan karena dia butuh. Allah senang kita bertobat bukan karena Allah butuh sama tobatnya kita. Sama sekali enggak. Tapi karena memang murni Allah ingin kebaikan untuk siapa? Kita. Karena tobat itu baik untuk kita sendiri. Udah Allah senangnya karena itu saja. Gitu. Innama dzalika min lutfihi wa ihsanihi. Itu hanyalah bentuk kasih sayangnya Allah, kelemah lembutan Allah, dan bentuk kebaikan Allah kepada siapanya? Hamba-hambanya. Bayangkan kalau seandainya Allah nggak senang taubat ya. Repot kita. Sekali bikin maksiat taubat. Bolak-balik Allah apa? Nggak senang. Bisa-bisa taubatnya nggak diterima. Siapa coba yang sekali taubat kemudian cukup? Nggak terus jatuh lagi dalam maksiat. Sementara Allah sendiri mengatakan, ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian semua itu bikin salah siang dan apa? Malam. Lah kalau seandainya Allah nggak senang dengan taubat, gimana nasib taubatnya siapa ini? Kita. Sekali oke lah mungkin Allah ngasih apa? Ngasih poin. 2 kali, 3 kali oke lah maksimal. Udah 3 kali kamu taubat. Masa terus lagi? Kalau seandainya bukan karena Allah senang dengan apa ini? Taubat nggak mungkin diterima Allah taubat yang berikutnya. Tiap sholat aja bolak-balik kita apa ini? Istighfar setiap kali. Minimalnya berapa? 3 kali. Sholat itu habis ibadah itu. Perlu istighfar untuk menambal kekurangan dalam apa? Sholat. Enggak habis maksiat tadi itu, enggak. Habis maling, habis zina, habis minum, enggak. Habis ibadah saja kita butuh apa? Istighfar. Butuh taubat. Ya Allah tadi sholatku ini banyak kurangnya. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Coba seandainya kalau Allah nggak senang dengan apa ini? Taubat. Repot sendiri kita. Ya Allah repot. Apalagi habis melakukan dosa terbesar. Yaitu apa? Kesyirikan. Kekufuran. Kalau bukan karena Allah senang dengan apa ini? Taubat nggak diampuni ini orang kafir ini yang masuk Islam ini. Udah kelewatan dosanya. Bisa-bisanya menduakan siapa ini? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tiba-tiba pas beribadah sama siapa dia? Selain Allah. Kalau bukan karena Allah cinta dengan apa ini? Taubat nggak diterima ini. Jadi ada hikmahnya Allah cinta dengan yang namanya taubat. Itu pun kita masih apa ini? Masih nggak bersyukur. Allah musta'an, Allah musta'an. Sehingga ini, nah, sehingga ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta dengan taubat itu murni untuk kebaikan kita sendiri. Karena Allah tahu tabiatnya siapa ini? Tabiatnya kita. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Nah, semua manusia itu apa ini? Buat salah, sering buat salah. Khata'un itu bukan sekali 2 kali. Khata' itu sighah mubalaghah. Sangat sering bikin apa? Salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang apa ini? At-tawwabun, para pentobat.
Makanya jangan remehkan ya ikhwan. Para pentobat itu jangan remehkan. Jangan, wah itu kamu biografinya saja, perjalanan hidupnya sudah penuh dengan apa ini? Masa kelam. Jangan diremehkan. Bisa jadi justru keadaannya jauh lebih apa ini? Baik daripada yang sama sekali nggak pernah melewati masa-masa apa ini? Hitam, dunia hitam. Kan jangan pernah jengkali para pendosa. Bisa jadi setelah dia tobat keadaannya jauh lebih baik daripada yang sama sekali nggak pernah buat apa ini? Dosa. Iya. Dulu pernah terjadi. Ada dua orang. Yang satu taat, yang satu apa ini? Bajingan. Yang taat ini, yang selalu beribadah kepada Allah jengkali. Apa dia bilang? Wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah nggak akan ngampuni si fulan ini. Udah kelewatan soalnya. Tiap hari bikin maksiat, tiap hari bikin dosa. Nih, nggak akan diampunin. Demi Allah pula dia bilang. Ketika mendengar ucapannya Allah marah. Man zalladzi yata'alla alayya an la ughfira li fulan. Laqad ghafartu li fulan wahbatu amalah. Siapa tadi yang lancang tadi? Bersumpah bahwa namaku bahwasanya aku nggak akan mengampuni siapa ini? Si fulan. Maka sungguh aku telah mengampuni dia dan aku hapuskan apa ini? Amalanmu. Siapa ini? Si ahli ibadah. Gara-gara apa? Jengkali siapa? Si pemain ini. Dijengkali. Mentang-mentang dia ahli apa ini? Ibadah. Mentang-mentang dia sholat 5 waktu ke masjid. Si kawan tiap hari apa ini? Main judi. Langsung dia jengkal, demi Allah nggak terampuni ini. Tiap hari itu saja, bukan nggak tobat-tobat. La ilaha illallah. Akhirnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Remeh ya sebabnya ya. Remeh sebab. Nggak bikin apa-apa. Dia jengkali siapa ini? Si pendosa itu saja. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Menggambarkan tentang keadaan para sahabat. Para sahabat ada yang terjatuh dalam kesalahan. Banyak. Yang dulunya dari kekufuran banyak. Yang masuk Islam, yang nggak dari kecil masuk Islam banyak. Yang nggak karena orang tuanya masuk Islam banyak. Sangat banyak di antara mereka yang dulu dari kesyirikan kemudian dapat hidayah baru masuk apa? Islam. Bahkan yang sudah masuk Islam pun ada yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ada. Mereka manusia, para sahabat. Apa kata Syekhul Islam ya? Keadaannya para sahabat setelah terjatuh ke dalam dosa kemudian dia taubat, jauh lebih baik kondisinya sekarang ini dibandingkan sebelum dia melakukan apa ini? Dosa. Kondisinya para sahabat setelah berubah dan tobat dari dosa yang dia lakukan, ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia melakukan apa ini? Dosa. Ini masih mulus-mulus saja padahal itu. Tapi setelah tobat, setelah terjatuh dalam dosa, kemudian dia tobat, kondisinya jauh lebih apa? Jauh lebih sempurna. Ini supaya kita nggak gagal move on. Kadang orang tiap hari sholat, tiap hari begitu terjatuh ke dalam kemaksiatan, menganggap dirinya sudah apa ini? Sudah terlalu hina lah. Masa tiap hari aku ke masjid, tapi percuma lah aku masih bikin kayak gini. Banyak orang kayak gitu. Banyak putus asa. Iya kan? Banyak. Dia nggak nyangka dirinya bakal terjatuh ke dalam dosa seperti itu. Dia nganggap dirinya selama ini apa? Suci. Dia nganggap selama ini dirinya beribadah semua. Putus asa. Dan itu dari syaitan. Gitu. Supaya orang itu menjadikan kesalahannya sebagai apa ini? Batu loncatan. Untuk menjadi lebih baik daripada sebelum melakukan apa ini? Kenapa? Karena ada yang harus ditambal ini. Apa ya tadi? Dosa tadi. Otomatis dia akan berusaha lebih apa ini? Lebih baik daripada sebelum melakukan apa ini? Dosa. Beda kalau nggak terjatuh dalam dosa. Dia akan merasa apa ini? Nyaman. Dia akan terus berada di zona nyaman. Nggak pernah ada dapat pelajaran. Nggak pernah jatuh. Nggak pernah belajar dari terjatuh akhirnya. Nggak tahu caranya bangkit. Nah. Sehingga jangan pernah ya. Kan memandang rendah siapa ini? Orang yang mungkin dalam kacamatamu status ibadahnya, ketaatannya apa ini? Di bawah kamu. Nah. Makanya kata para ulama. Nah. Penyesalan dan tangisan dari seorang pendosa yang bertobat. Itu jauh lebih baik daripada ibadahnya. Daripada riaknya siapa ini? Ahli ibadah. Dia nangis karena dia bikin salah, dia tobat, dia nangis. Itu jauh lebih baik daripada riaknya siapa ini? Ahli ibadah. Tiap hari tapi riak. Nah, pamer. Sombong, menjengkali orang. Jauh lebih baik nangisannya siapa ini? Para pendosa tersebut. Nah. Sehingga ini, ikhwan, keyakinan ahli sunnah yang berikutnya yaitu meyakini bahwasanya Allah itu mematikan hambanya bukan karena adanya apa ini? Rasa takut dari hambanya. Bukan karena merasa terancam dari mereka. Yang berikutnya, yang ke-15 kalau punya. Punya kan ada nomor yang enggak ada.
Masih tentang sifatnya Allah. Ba'isun bila masyaqqah. Dia yang membangkitkan. Membangkitkan yang mati. Tadi dia mematikan. Setelah dimatikan dia apakan lagi? Dibangkitkan, dihidupkan kembali. Episode hidup yang kedua. Kehidupan episode 2. Bila masyaqqah, tanpa adanya rasa susah, tanpa rasa berat sedikit pun Allah apa ini? Menghidupkan kembali. Secara logika, kehidupan yang kedua jauh lebih apa? Mudah, karena sudah pernah ada. Menciptakan yang ada dari yang ada, itu sudah apa? Sangat mudah. Dibandingkan dengan penciptaan yang pertama. Sama sekali kita belum ada. Kalau Allah bisa dari belum ada sama sekali menjadi ada, itu saja Allah bisa. Apalagi menghidupkan kembali yang sudah pernah ada. Jadi logikanya itu nggak masuk orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari apa ini? Kebangkitan. Tapi mereka percaya mereka diciptakan oleh siapa? Allah. Nggak masuk logika akal sehat. Orang-orang musyrikin yang mendustakan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Di waktu yang bersamaan mereka yakin yang menciptakan mereka dari tidak ada itu siapa? Allah. Kenapa? Logikanya jauh lebih mudah bagi Allah. Bahkan Allah ceritakan sebagaimana dari Rasul SAW, Allah sisakan sedikit dari apa ini? Tulang ekor kita. Nggak hancur itu. Sengaja sebagai bahan awal untuk penciptaan yang kedua. Walaupun tanpa itu Allah bisa. Bisa saja. Tapi kan Allah ingin ada hukum kausalitas. Sebab, akibat. Allah ciptakan tanpa air mani ayah kita dan sel telur ibu kita bisa? Bisa. Maryam, Adam, Hawa. Bukan Maryam, Isa. Bisa. Tapi memang ya Allah mau ada hukum kausalitas. Sebab akibat. Ya sebabnya ada kita karena pertemuan air orang tua kita. Begitu pula dengan kehidupan kedua. Allah sisakan sedikit dari tulang ekor kita sebagai bahan apa nanti? Bahan rekaan ulang nanti. Penciptaan kedua. Tanpa itu pun Allah bisa. Bisa. Nggak ada beratnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan semua makhluk kembali, membangkitkannya sama kayak menghidupkan kembali satu orang saja bagi Allah. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadza min ajaibi kudratihi. Ini termasuk dari keajaiban kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah hancur tulangnya, dagingnya sudah jadi tanah, bisa Allah apa ini? Hidupkan kembali. Ini ajaiba kudratihi. Ini dari keajaiban kudrohnya Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu yumitul khalqa. Dia mematikan makhluk, wa yufnihim, dan membinasakannya, hatta yatalasyaw, sampai musnah. Habis. Berapa kali kita gali kuburan yang udah lama-lama dari orang-orang tua kita, sama sekali nggak ada apanya? Bekasnya. Sedikit pun tidak ada tulang. Murni isinya tinggal apa ini? Tanah, murni. Nah. Wa yasiru turaban warufatan, dan mereka sudah menjadi tanah dan tulang belulang yang masih ada tulangnya. Kalau makin lama lagi tulangnya pun apa ini? Habis. Hatta yaqulal jahil, sampai-sampai ada orang bodoh yang mengatakan la yumkin, tidak mungkin. An yaudu, nggak mungkin mereka ini yang udah jadi tanah ini apa ini? Bangkit. Dari mana ceritanya? Bahkan bodohnya mereka berdalil dengan apa ini? Dengan faktor sejarah. Mana yang mati-mati dari ribuan tahun yang lalu? Sekarang satu pun nggak ada yang apa? Ini kan kebodohan dia. Karena memang belum waktunya Allah apa ini? Membangkitkan. Nggak kayak gitu logika berpikirnya. Kenapa dia nggak memikirkan tentang ciptaan siapanya? Dirinya sendiri. Dia dari nggak ada menjadi apa? Dan mereka semua percaya. Kalau kamu tanyakan wahai Nabi kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka dari nggak ada menjadi ada? Semua akan bilang siapa? Allah. Lah terus apa susahnya bagi mereka untuk mempercayai Allah bisa menghidupkan dari yang sudah ada menjadi apa? Ada lagi. Kan logika sehatnya kayak gitu. Gitu. Tidak akan mungkin mereka kembali. Walakin Allah azza wa jalla yab'atsuhum min jadid wa yu'idu khalqahum min jadid. Akan tetapi Allah membangkitkan mereka dari baru, kemudian mengulangi penciptaan mereka dari baru. Walaisa alaihi fi dzalika masyaqqah, dan Allah sama sekali tidak keberatan dan kepayahan dalam hal itu sedikit pun tidak ada. Enggak ada payahnya. Gitu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Dicatat ya kan ayatnya ini. Surat Luqman ayat 28. Agar kita itu
bertambah rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah bilang? Ma khalqukum, tidaklah penciptaan kalian wahai manusia semuanya, wala ba'tsukum, tidak pula membangkitkannya kalian semua ini, illa kanafsin wahidah, kecuali seperti satu apa? Satu jiwa saja. Sama kayak menghidupkan satu jiwa, sama kayak membangkitkan satu jiwa. Mau 7M ini, 7M ini ya. Mau dimatikan semua, mau dihidupkan lagi semua 7M ini, sama kayak Allah menghidupkan berapa ini? Satu. Semudah itu, semudah itu. Kalau kita kan nggak, makin banyak yang mau dihidupkan, makin apa ini? Yang makin banyak mau dikerjain, makin berat. Allah enggak. Bagi Allah sedikit atau banyak, sama. Menghidupkan kembali seluruh makhluk, sama kayak menghidupkan satu jiwa saja. Menciptakannya pun juga sama. Seandainya nggak gantian kayak gini generasi demi generasi, Allah mau langsung semua. Nggak mati dulu yang satu kemudian hidup lagi. Nggak, langsung diciptakan semuanya. Tuk, langsung jadi. Sama kayak Allah menciptakan berapa? Satu, kata Allah. Nggak ada susah. Bagaimana mudahnya bagi Allah menciptakan satu nyawa, satu jiwa, begitulah Allah menghidupkan semua jiwa sekaligus. Nggak ada ayat. Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, surat Rum, ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa. Ini sekarang dalil logikanya. Dalam surat Rum, ayat 27, Allah mengatakan, wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang mengawali penciptaan. Penciptaan kita awalnya oleh siapa? Oleh Allah. Orang musyrikin yakin ini? Percaya ini? Percaya. Bahwasanya penciptaan awal itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah mengulanginya. Mengulangi apa? Penciptaan. Dulu adalah ciptakan kita. Nanti habis mati Allah apakan lagi? Ciptakan lagi. Wa huwa ahwanu alaihi. Dalam keadaan pengulangan ini jauh lebih apa? Mudah. Mana lebih mudah? Belajar pertama kali atau ngulangi? Belajar pertama. Nggak punya pengalaman. Lebih mudah, iya. Lebih mudah mana? Ngulangi atau yang pertama? Lebih mudah? Ngulangi. Iya kan? Lebih mudah ngulangi. Afan kembali. Lebih mudah ngulangi. Yang pertama belum ada pengalaman kita. Belum punya skill. Iya kan? Pekerjaan apapun itu. Nukang. Nggak pernah-pernahnya nukang. Daripada kedua kalinya lebih mudah mana? Yang kedua kali logika. Karena sudah pernah. Ngidupkan juga sama. Kalau mau dibilang lebih sulit yang pertama penciptaan kita sebelum jadi apa-apa ini. Gitu. Lebih sulit. Kalau ini saja bisa mereka percayai yang menciptakan siapa? Allah. Padahal kondisinya akalnya secara akal lebih apa? Sulit. Kenapa nggak mau percaya mereka bahwasanya Allah bisa apa ini? Membangkitkan. Yang secara logika ini jauh lebih apa? Mudah. Karena penciptaan keberapa? Penciptaan kedua. Pengulangan saja itu. Mengulangi saja jauh lebih mudah. Udah pernah. Istilahnya. Iya kan? Sudah pernah. Nah. Berapa kali Allah menciptakan? Sekarang 7M dan minimalnya udah 7 miliar kali Allah menciptakan ini, ya kan? Lah, menghidupkannya jauh lebih apa? Semakin lama kan semakin mudah ya, semakin terasa. Itu kalau manusia, skillnya udah makin apa? Kepake terus. Nggak ada susah picik. Kalau bahasa kita picik mata pun apa ini? Bisanya itu, saking udah terbiasanya. Walahul masalul a'la, dan hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Fal musyrikun, orang-orang musyrikin itu, angkarul ba'sa, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, istib'adan minhum, karena menganggap itu tidak mungkin. Padahal mereka nggak sadar menetapkan penciptaan yang pertama. Karena menganggap itu tidak mungkin. Kama zakarallahu dzalika anhum, seperti yang dikatakan sendiri oleh Allah tentang mereka. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, kata mereka, siapa yang menghidupkan lagi tulang belulang ini setelah menjadi apa ini? Tanah. Siapa yang bisa, kata mereka. Mereka nggak nganggap ini suatu hal yang jauh, yang mustahil. Gitu. Wa qala ta'ala, qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Allah ajak mereka berpikir secara logika. Bilang wahai Nabi, jawabannya pakai akal saja. Yang akan mengembalikan penciptaan kedua ini adalah yang dulu menciptakan mereka di pertama kali.
Jadi konsekuensinya, kalau mereka nggak percaya dengan kebangkitan, harusnya mereka juga nggak percaya penciptaan mereka yang pertama, bahwasanya itu yang melakukan adalah siapa? Allah. Kalau mereka percaya penciptaan pertama diciptakan dilakukan oleh Allah, konsekuensinya keharusannya mereka meyakini penciptaan kedua juga bisa dilakukan oleh siapa? Allah. Cuman itu kemungkinannya. Nggak boleh kayak mereka itu nggak boleh. Hanya percaya penciptaan yang pertama, tapi mengingkari penciptaan yang kedua nggak boleh. Nggak ada secara logikanya. Gitu. Makanya disuruh jawabnya pakai akal, pakai logika. Bilang sama mereka yang nggak percaya ini akan apa ini? Dibangkitkan. Yang akan membangkitkannya adalah yang dulu menciptakan kalian pertama kali. Kalau kalian percaya, keharusan kalian adalah percaya yang kedua. Kalau kalian tolak yang kedua, tolak juga yang pertama. Karuan. Ya kan? Jangan nanggung-nanggung. Gitu. Kemudian, awal marrah laisa laha wujud aslan. Penciptaan yang pertama, sama sekali kita nggak punya apa ini? Wujudnya. Sama sekali nggak ada. Gitu. Jangankan wujudnya. Penamaannya saja nggak ada. Disebut apa coba kita dulu? Baru ada sebutannya kita bilang ketika masuk ke dalam apa ini? Rahim perut ibu kita. Baru dibilang apa kita? Ada panggilannya? Ada. Janin. Sebelumnya kita bilang apa? Zigot. Masih lebih kecil lagi mungkin itu ya. Masih baru pertemuan air ayah kita dengan ibu kita. Namanya zigot. Baru ada namanya. Sebelumnya ada namanya kita. Enggak ada. Penamaannya pun enggak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Fa'aujadaha minal adam. Maka Allah menjadikan mereka dari ketiadaan. Subhanahu wa ta'ala. Falladhi khalaqaha minal adam. Yang mampu menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Alaysa biqadirin ala i'adatiha min babin aula. Bukankah dia lebih mampu untuk mengulanginya untuk kali yang kedua? Logikanya masuk ya? Masuk. Yang bisa menciptakan kita dari yang sama sekali tidak ada. Bukankah seharusnya lebih mudah baginya untuk mengulangi apa ini? Penciptaan yang kedua. Gitu. Hadza fi nadharil uqul. Ini dari sudut pandang apa ini? Akal. Menunjukkan Islam mengajak kita untuk apa ini ya, kawan? Menggunakan apa? Akal. Islam itu mengajak kita untuk menggunakan potensi akal kita dalam perkara kebaikan. Ini contohnya satu. Gunakan akal kita untuk menetapkan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Pakai akal bisa? Bisa. Sesatnya orang-orang musyrikin, terjatuhnya mereka dalam pengingkaran terhadap hari kebangkitan karena nggak pakai apanya? Akalnya. Gitu. Wa illa fa innallaha subhanahu la yuqasu bi khalqihi. Itu kan pakai akal-akalan. Kalaupun iya, nggak bisa Allah disamakan kayak siapa? Makhluk. Itu kan rumus kita. Mengulangi yang kedua lebih mudah daripada yang pertama. Itu sebenarnya rumus siapa? Bagi Allah sebenarnya mau yang pertama sama yang kedua, dua-duanya sama apanya? Sama mudahnya. Jadi jangan dibayangkan berarti penciptaan pertama agak susah Allah ya, karena belum ada prototipenya. Enggak. Penciptaan pertama yang kedua bagi Allah kan sudah diisyaratkan tadi. Menciptakan dan mematikan, membangkitkan satu orang, mungkin semuanya sama kayak satu orang saja. Nggak ada perbedaan. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa innallaha la yuqasu bi khalqi. Innama dzalika lidorbil masal. Ini untuk membuat permisalan saja. Iya, kepada orang-orang musyrikin bahwasanya mereka kalau menetapkan penciptaan yang pertama, konsekuensinya mereka juga harus menetapkan penciptaan yang kedua. Walahul masalul a'la, dan hanya milik Allah permisalan yang tertinggi. Kalau itu saja mungkin bagi makhluk, maka kenapa itu nggak bisa mereka tetapkan bagi siapa? Allah. Apa itu? Penciptaan yang kedua. Fahadza raddun ala hadzal jahid. Ini adalah bantahan bagi yang menolak dan mengingkari hal tersebut. Qala ta'ala, Allah mengatakan wa nasiya khalqah. Dalam surat apa ini? Yasin. Nah, wa nasiya khalqah. Dia lupa sama apanya? Penciptaannya pertama. Ketika dia mengingkari penciptaan yang kedua, wa nasiya khalqah, kata Allah. Diketawa ini. Diejek sebenarnya cara berpikirnya. Dia lupa sama penciptaan namanya dirinya sendiri. Bukankah dia diciptakan dari tidak ada? Kenapa kok payah sekali kalian itu menetapkan penciptaan yang kedua sih?
Nggak usah jauh-jauh, nggak usah tengok orang lain, tengok diri sendiri saja. Wa nasiya khalqa. Nah, dia lupa dengan penciptaan dirinya sendiri. Nasiya annahu fil awal kana la syai'a wala wujuda lahu. Dia lupa bahwasanya di penciptaan yang pertama dulu dia sama sekali nggak ada. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Apakah belum pernah lewat bagi kalian wahai manusia masa di mana kalian penyebutan saja pun, nama saja pun kalian tidak punya. Nah, nggak disebut janin, nggak disebut zigot, nggak disebut embrio, nggak ada sama sekali. Jadi nih ya, kawan, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan kembali yang sudah apa ini mati tanpa adanya sedikit pun apa ini rasa berat dan kepayahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.